Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia Widianingsih. Saya mahasiswa program Profesiner Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar serta asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler atau penyakit shock kardiogenik. Mungkin sebagian teman-teman juga ada yang sudah mengetahuinya, tapi mungkin ada juga yang masih awam, apa sih shock itu? Jadi shock itu merupakan kondisi sindroma klinis yang dapat ditandai dengan rusaknya pada sistem sirkulasi, yang dapat mengakibatkan tidak adekuatnya perfusi dan juga oksigenasi. Nah, shock kardiogenik sendiri itu merupakan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang dapat mengakibatkan penurunan perfusi jaringan. Nah, dari segi hemodinamik, penyakit shock kardiogenik ini dapat mengakibatkan hipotensi, dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesadaran, dapat mengakibatkan juga gangguan aliran darah ke seluruh tubuh, khususnya organ-organ penting, dan juga dapat mengakibatkan oliguria atau produksi urin kurang dari 30 ml per jam. Nah, teman-teman di sini perlu mengetahui apa sih etiologi atau penyebabnya. Jadi yang pertama yaitu gangguan kontraktivitas miokardium, terus disfungsi ventrikal kiri, terus juga penyebab lain yaitu infak miokard akut, komplikasi dari infak miokard akut, terus komplikasi bedah jantung, dan juga trauma pada jantung. Nah, tanda dan gejalanya yaitu yang pertama nyeri dada yang sangat kuat dan berkelanjutan. Terus juga anggota gerak itu teraba dingin, terus hipotensi, terus juga depresi, dan juga edema pada paru. Nah, terus pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu EKG, ECG, ronsen dada, scan jantung, terus juga bisa dilakukan analisa gas darah, dan juga pemeriksaan pada enzim jantung. Nah, teman-teman, untuk komplikasinya, biasanya komplikasi dari penyakit shock ini atau shock kardiogenik ini banyak sekali, tapi yang banyak sekali terjadi itu stroke dan tromboemboli. Dan untuk menata laksanaan medisnya biasanya pasien diberikan oksigen sebanyak 8 sampai 15 liter per menit, terus juga diberikan morfin untuk pereda nyerinya yaitu dengan dosis 4 sampai 8 mg per kilogram, terus diberikan juga dobutamin yaitu dengan dosis 2 sampai 10 mg, diberikan juga dopamin yaitu dengan 10 mg, diberikan juga dopamin yaitu dengan dosis 2 sampai 15 mg, dan juga furosemid yaitu dengan dosis 40 sampai 80 mg. Nah, itu ya teman-teman. Terus patofisiologinya. Jadi patofisiologi dari shock kardiogenik ini yang pertama yaitu di mana penyakit shock kardiogenik ini merupakan penyakit yang dapat berakibat pada gagal jantung. Nah, teman-teman perlu waspada ya. Berkurangnya aliran darah di dalam tubuh itu berakibat dari suplai oksigen yang berkurang. Hal itu dapat menyebabkan penyakit iskemik miokard sampai dengan infak miokard. Wah, ngeri sekali kan teman-teman. Nah, maka ketika hal itu terjadi atau kondisi itu dibiarkan saja, maka akan menyebabkan shock kardiogenik tadi. Nah, jadi pada saat kondisi shock, di mana otot jantung itu sudah mengalami penurunan kemampuan dalam berkontraksi serta melakukan atau memompa darah. Nah, pada keadaan kondisi shock juga di mana metabolisme di dalam tubuh itu sudah mengalami perubahan pada kondisi anaerob sehingga dapat meningkatkan asam laktat yang dapat menyebabkan nyeri seperti itu. Lalu proses pengkajiannya, jadi proses pengkajian asuhan keperawatan itu yang pertama anamnesa. Anamnesa ini dapat dilakukan secara observasi dan wawancara untuk mendapatkan identitas pasien dan identitas penanggung jawab. Lalu pada keluhan utama biasanya pada pasien shock kardiogenik ini mengeluh nyeri pada dada. Lalu pada riwayat kesehatan sekarang ya, kita perlu menjelaskan PQRST, apa itu faktornya, faktor penyebabnya, terus juga kualitasnya seperti apa, region atau wilayahnya di mana, skalanya berapa, dan juga time atau waktunya kapan itu. Nah, setelah itu yang dilakukan biasanya pola aktivitas pasien pada shock kardiogenik ini di mana
pada aktivitasnya pasien itu kelemahan ditandai dengan takikardi atau nadi yang cepat seperti itu. Terus pada eliminasinya biasanya oliguria, yaitu produksi urin kurang dari 30 ml per jam. Dan juga pada pernapasan biasanya pasien ada batuk, riwayat merokok, ada batuk, terus baik disertai atau tidak disertai dengan sputum. Lalu juga pada sirkulasi biasanya pasien mengalami hipotensi seperti itu. Lalu diagnosa yang muncul pada asuhan keperawatan ini yang pertama pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dapat dilakukan secara observasi dan wawancara untuk mendapatkan identitas pasien dan identitas penanggung jawab. Lalu pada keluhan utama biasanya pada pasien shock kardiogenik ini mengeluh nyeri pada dada. Lalu pada riwayat kesehatan sekarang ya, kita perlu menjelaskan PQRST, apa itu faktornya, faktor penyebabnya, terus juga kualitasnya seperti apa, region atau wilayahnya di mana, skalanya berapa, dan juga time atau waktunya kapan itu. Nah, setelah itu yang dilakukan biasanya pola aktivitas pasien pada shock kardiogenik ini di mana pada aktivitasnya pasien itu kelemahan ditandai dengan takikardi atau nadi yang cepat seperti itu. Terus pada eliminasinya biasanya oliguria, yaitu produksi urin kurang dari 30 ml per jam. Dan juga pada pernapasan biasanya pasien ada batuk, riwayat merokok, ada batuk, terus baik disertai atau tidak disertai dengan sputum. Lalu juga pada sirkulasi biasanya pasien mengalami hipotensi seperti itu. Lalu diagnosa yang muncul pada asuhan keperawatan ini yang pertama pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan gangguan aliran darah ke vena dan ke arteri. Lalu yang ketiga nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Lalu yang selanjutnya itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan dari oksigen seperti itu. Lalu intervensinya disesuaikan dengan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, itu panduannya. Lalu implementasinya di mana pada tahap implementasi ini kita melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah dituliskan atau tertera di intervensi. Nah, bagi teman-teman sekalian jadi agar implementasi atau kegiatannya itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai tepat waktu dan juga efektif, maka harus dilakukan dengan cara menentukan diagnosa prioritasnya terlebih dahulu, sehingga ketika kita akan melakukan tindakan atau implementasi, kita bisa melakukan diagnosa yang paling utama dulu. Lalu selanjutnya ya sesuai diagnosa prioritas seperti itu. Lalu tahap evaluasi ya kita mengevaluasi bagaimana keadaan pasien sesudah kita berikan tindakan, bagaimana responnya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.